Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di Ahad pagi ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi. Salat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hidayah itu sebuah nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidayah itu sesuai dengan yang ia kehendaki. Makanya kita lihat di tengah-tengah masyarakat di depan kita, ada orang-orang yang Allah berikan hidayah, tapi ada juga orang-orang yang disesatkan. Karena memang tidak semua orang itu diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu sudah ketentuan Allah. Jangankan kita, bahkan para nabi dan rasul sekalipun, mereka hanya bisa diberikan oleh Allah hidayatu al-irsyad, tapi tidak diberikan hidayatu taufik. Apa bedanya irsyad dengan taufik? Kalau irsyad saja hidayatul lisan, hidayah ucapan, mengatakan ini baik, mengatakan itu buruk, mengatakan ini tauhid, mengatakan itu syirik, mengatakan ini sunnah, mengatakan itu bid'ah, ini taat, ini maksiat. Ini disebut irsyad namanya. Tetapi hidayah taufik itu berkenaan dengan hati, namanya hidayah qalbi, hidayah hati. Lah hidayah hati inilah tidak ada satupun yang bisa memberinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah hati atau taufik itu hak mutlak milik Allah azza wa jalla. Makanya kita lihat kisah-kisah para nabi, bagaimana manusia semulia Nuh alaihi salatu wassalam, yang merupakan awal rasul, tidak sanggup menyadarkan anaknya Kan'an, padahal sudah tampak mukjizat yang luar biasa. Coba bayangkan, hujan diturunkan selebat-lebatnya dari langit, kemudian mata air yang ada di bumi dimuncratkan ke permukaan, kemudian berjumpalah dua air tersebut, jadilah banjir yang sangat besar yang diiringi dengan tupan. Dan Kan'an melihatnya. Waktu banjir itu Kan'an melihatnya kan. Kemudian setelah air meninggi, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam ingin menyelamatkan anaknya dan mengatakan, irkam ma'ana, naik ke perahu supaya kau selamat. Tapi lihat, karena hidayah itu milik Allah, tak mau juga kan naik ke atas perahu. Dia mengatakan, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma,
Tidak, aku akan naik ke gunung, aku akan naik ke tempat yang tinggi, ke perbukitan, dan aku pasti akan selamat dari air itu. Lihat bagaimana hidayah itu bukan milik Nabi Nuh, tapi hidayah itu milik Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya, mukjizat nabinya loh ya, diperlihatkan di hadapan Kan'an. Tapi sekali lagi saya ulang, taufik itu milik Allah. Tetap Kan'an kufur, tidak mau naik di atas perahu, dan dia tetap naik ke atas bukit. Ketika kemudian air bah semakin tinggi dan sampai menenggelamkan bukit, dan Kan'an pun kemudian hanyut dan mati, maka Allah mengatakan, sebaiknya engkau pergi Nuh dari dia, fa innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu lagi. Maka Nuh pun kemudian pergi meninggalkan Kan'an dengan perasaan sedihnya karena tidak bisa menolong putranya. Lihat bagaimana sekelas Nuh alaihi salatu wassalam tidak bisa menyadarkan Kan'an, bahkan tidak bisa menyadarkan orang yang satu ranjang dengan dia. Siapa? Istrinya. Istrinya pun tidak sadar kan, pada hari-hari mendapatkan wahyu, hari-hari melihat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nuh, pun kufur istrinya. Kemudian contoh yang lain, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak sanggup memberikan hidayah hati kepada siapa? Azar, ayahnya. Padahal dia adalah Khalilur Rahman, ulul azmi minar rusul, abul anbiya, bapaknya para nabi, penuh dengan kesabaran, akhlakul karimah yang luar biasa. Tetap saja tidak sanggup untuk menarik ayahnya masuk ke dalam Islam. Kufur ayahnya. Kemudian contoh yang lain, kita lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siapa yang mencelakakan Yusuf? Saudara-saudaranya kan. Artinya bahwa Yakub selaku ayah tidak bisa mengarahkan kebaikan kepada 11 putranya yang mencelakakan Yusuf itu. Ya, karena hidayah bukan di tangan Nabi Yakub. Walaupun Nabi Yakub sudah memberikan tarbiyah terbaik sekalipun kepada anak-anaknya, karena hidayah itu milik Allah, ya akhirnya kejadian seperti ini. Mereka mencelakakan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mencintai dan dicintainya, orang yang paling dekat, yang sangat dekat dengannya, Abu Talib, tidak sanggup disadarkan Nabi. Padahal dalam hati Abu Talib itu sudah membenarkan ajaran Nabi itu, dan mengatakan, kalau bukan karena celaan kaumku, tentu aku akan masuk ke agamamu. Artinya dia mengakui bahwa agama Rasul itu di atas kebenaran. Tapi subhanallah, Allah sudah catat di Lauhil Mahfud, Abu Talib tidak mendapatkan taufik, tidak mendapatkan hidayah hati, sampai ketika nyawa berada di kerongkongan, Rasul meminta supaya mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tetap Abu Talib menolaknya. Sampai meninggal dia tidak mengucapkan kalimat itu. Kurang apa coba? Abu Talib menyaksikan setiap hari mukjizat Nabi, tapi juga tidak sadar-sadar. Ini poin pertama, karena hidayah itu milik Allah. Ini namanya hidayatut taufik. Hidayah hati itu milik Allah. Satu hari ada seorang ibu curhat sama saya karena kenakalan anaknya. Dia mengatakan, Ustaz, insya Allah saya dengan suami itu tidak pernah mengarahkan keburukan kepada anak. Dari kecil saya arahkan dia yang baik-baik, karena saya ini sudah hijrah cukup lama. Tapi setelah anak itu kemudian menginjak dewasa, sudah masuk sekolah di SMA, mulai berubah, mulai
mencium pergaulan bebas, sudah tidak mau sholat, sudah tak mau diajak ngaji ayahnya lagi, kemudian jarang pulang, terakhir kemudian banyak tato pula di badan dia. Pokoknya menangislah sang ibu ini. Dia memohon, apa anak saya ini kerasukan, kesambet atau apa, tolonglah ruqyah katanya Ustaz gitu. Karena anak ini sejak kecil memang diarahkan kebaikan, tetapi setelah dewasa tiba-tiba berubah total. Maka saya katakan, pertama bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik ibu. Ibu kan hanya ngarahkan saja, nah ini baik, ini jelek, jangan dilakukan. Tetapi hidayah itu milik Allah. Allah sedang uji ibu ini dengan kenakalan anaknya kan. Maka ini harus diyakini supaya menenangkan hati. Yang jelas bahwa orang tua sudah berusaha dan terus berusaha supaya anaknya baik. Tapi kalau Allah takdirkan anaknya seperti itu, berarti di luar kendali. Ini yang pertama, bahwa hidayah itu milik Allah. Yang kedua, insya Allah ini terbukti secara tajribah, secara apa ya, kenyataan banyak. Biasanya kalau ibu mentarbiah anak betul-betul dari hati yang ikhlas, anak ini pengen baik, ya betul dididik dengan cara yang baik sesuai dengan keinginan ibu. Kalaupun satu hari dia berubah, entah dia nakal, entah dia futur, entah dia mulai menyimpang, insya Allah biasanya anak itu akan kembali baik. Satu hari nanti akan baik lagi dia. Kenapa? Karena tarbiyah awalnya sudah baik. Tapi kalau tarbiyah awalnya tidak baik, sama sekali orang tua itu tidak pernah mentarbiyah anaknya, tiba-tiba setelah besar anak ini jahat, biasanya anak itu jarang bisa lagi kembali. Dia jahat-jahat terus. Kenapa? Karena tidak ada modal. Di awalnya tidak ada tarbiyah. Makanya ini umumnya seperti itu yang saya lihat itu. Jadi kalau pendidikannya di awal baik, kemudian di tengah dia berubah, biasanya di akhir jadi baik lagi itu. Umumnya seperti itu. Makanya orang tua itu yang harus diprioritaskan sama anak itu, tetap tarbiyah dengan baik, dan harus dari hati yang paling dalam karena keikhlasan kepada Allah, supaya anaknya menjadi orang baik. Sehingga kalaupun satu hari kemudian intikas anak itu berubah, maka insya Allah ada kemungkinan anak itu akan kembali. Kenapa? Karena ada dasar. Dia akan teringat pendidikan orang tuanya. Pasti itu. Ya mungkin tidak cepat, tapi satu hari nanti dia akan kembali. Ya boleh jadi mungkin ada yang cepat berubahnya, ada yang lambat. Ada setelah orang tuanya meninggal baru dia pula baik. Itu bisa terjadi itu. Kemudian yang ketiga tentu bukan hanya sekedar tarbiyah, tapi silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman itu lebih harus lagi digalakkan. Ad-du'a, berdoa kepada Allah, berdoa kepada dan terus mengingatkan anaknya. Maka itu akan menjadi sebab hidayah. Tapi yang jelas di sini bahwa apapun ceritanya, bahwa hidayah itu milik Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghibahkan hidayah itu kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang mendapatkan hidayah itu dengan susah payah. Ada orang mendapatkan itu dengan susah payah. Dia harus menjaga solat, dia harus menjaga ta'lim, dia harus menjaga amalan-amalan yang lainnya. Tapi ada orang-orang yang dikaruniai Allah, mendapatkan hidayah itu tidak sulit. Ada orang-orang yang dimudahkan dapat hidayah. Terkadang hanya mendengar ucapan dia tobat, terkadang dia mendapatkan tulisan dia tobat, terkadang mungkin dia terpikir sendiri karena lelah letih hidup di dunia dengan penatnya, akhirnya dia tobat. Jalan hidayah itu banyak. Saya teringat Syekh Utsman Khamis hafizahullah taala, dia menceritakan
Jadi dia punya murid di London, orang Suriah. Jadi karena dia lahirnya sudah di London sana, di Inggris, dan satu keluarga memang tinggal di sana. Taulah di sana kan kehidupan sekuler, jauh dari agama. Jadi satu keluarga itu yang sholat cuma ibunya saja. Semua satu keluarga gak sholat. Termasuk juga anak muda yang menceritakan kisahnya ini. Jadi satu hari anak muda ini, karena memang hidup di barat kan beda dengan hidup di timur, Bu ya. Hidup di barat itu udah maksiat luar biasa di sana, udah terbiasa. Jadi satu hari dia berjumpa dengan orang yang berasal dari Saudi di kedai makan gitu ya. Nampak dia orang soleh. Kemudian ngobrol, kemudian anak muda dari Saudi ini mengeluarkan buku saku. Buku ini tulisan tentang masalah zikir. Buku zikir. Lah anak muda ini ketika diberikan hadiah buku ini malu-malu. Kenapa? Buat apa saya menerima hadiah buku ini? Saya sholat aja tidak, katanya. Masa suruh zikir? Sholat aja tidak, mau zikir pula, katanya. Tapi karena menghargai diambillah buku itu. Kemudian pulang. Lah rumahnya itu kan ada pelaponnya, Bu. Pelapon itu ada lubangnya. Akhirnya kemudian karena dia sendiri belum ada kecintaan kepada agama dan tidak ada keinginan untuk berubah, dilemparlah itu buku zikir itu ke dalam pelapon. Ya, kemudian ya biasa saja, seolah nggak ada masalah. Jadi satu hari di malam hari yang sangat suntuk sekali, dia coba nongkrong di depan televisi itu, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, nggak ada yang menarik bagi dia. Malas nonton TV. Akhirnya ambil handphone, kemudian nengok internet, YouTube apa macam-macam, malas juga. Akhirnya tutuplah handphone itu, ambil buku bacaan apalah gitu ya, koran-koran, majalah-majalah, tidak tertarik juga. Akhirnya TV-nya ditutup, handphonenya ditutup, majalahnya ditutup, dia pun tidur tidak tenang juga, guling sana guling sini, ada apa pokoknya bingung dia. Rupanya disini Allah subhanahu wa ta'ala masukkan hidayah, teringatlah buku saku yang isinya zikir itu yang dilempar ke pelapon itu. Malam itu dia ambil tangga, susah payah dia ngambil buku itu karena jauh, kalau dia naik bisa gebrok pelaponnya. Ada 2-3 jam dia mengambil buku itu, saking sulitnya itu, dia asal lempar saja ke pelapon. Setelah kemudian berhasil dia dapat buku itu, buku saku zikir itu, kemudian dia mulai baca. Siapa yang zikir seperti ini pahalanya ini, siapa yang zikir seperti itu pahalanya itu, siapa yang zikir seperti ini fadilahnya. Oh, disebutkanlah dalam buku saku. Dari situ dia sadar, karena selama ini kehidupan dia penuh dengan maksiat. Dia sangka orang seperti dia itu sudah tidak diampuni lagi, karena banyaknya maksiat, kalau mati itu pasti masuk neraka lah gitu. Tapi setelah membaca buku itu dia merasa ternyata taubat itu mudah, cari pahala itu mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya baca ini pahalanya, hanya baca ini pahalanya, kan mudah sekali gitu ya. Nggak sebagaimana dibayangkan, karena selama ini dia sudah futur hidupnya, sudah putus asa hidupnya. Ketika membaca itu semangat lagi hidupnya. Sejak itulah kemudian, karena dia tidak pernah sholat, pas datang waktu fajar sholat subuh, ibunya sholat. Ibunya terheran-heran ketika anaknya bilang saya ingin sholat. Kata ibunya, kapan-kapan, apa yang merasuki kamu ini? Sholat pun tidak tahu, tuh pengen sholat aja gitu. Maka ibunya mengatakan, oh kau mandi dulu sana. Akhirnya suruh mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat sama ibunya. Dari semenjak itulah, kata Syekh Al-Khamis ini menceritakan, akhirnya kemudian dia tidak pernah meninggalkan sholat lagi, dan dia merajinkan zikir.
Kemudian dia mulai mencari guru untuk belajar, dan belakangan dia menjadi seorang dai di London. Menjadi seorang dai. Bayangkan kisah ini. Anak muda ini dapat hidayah hanya karena kutip, karena buku kecil. Wasilahnya kan hanya karena buku kecil itu saja, buku zikir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki kesadaran seseorang, tidak perlu lama-lama, walaupun hanya dengan buku kecil saja orang bisa dapat hidayah. Karena memang hidayah itu kan macam-macam caranya. Ada yang dengan susah payah baru dapat hidayah, ada yang dengan mudah dia dapat hidayah. Karena hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkehendaki fulan dapat hidayah, maka Allah pasti akan carikan sebabnya. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali ada sebabnya. Dan mungkin sebab hidayah itu gara-gara buku tadi, buku kutub itu. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita melihat dulu para ulama, seperti yang terjadi kepada Imam Al-Qa'nabi. Imam Qa'nabi, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, itu kan preman bu, tukang mabuk ya, udah semua maksiat dia lakukan. Bahkan satu hari dia lancang kepada seorang ulama namanya Imam Zuhri rahimahullahu ta'ala, menghadang Imam Zuhri yang sedang berjalan bersama murid-muridnya menuju majelis ta'lim, dihadang sama dia. Nah, orang mabuk. Tiba-tiba orang-orang pun, murid-muridnya Imam Zuhri mengatakan, ya fulan, jangan kau hadang ulama kami, ini ulama. Kata kok Nabi ini karena mabok dia. Oh ulama ya katanya. Kamu ulama ya katanya. Mabok. Oh kalau kau ulama pasti kau hafal banyak hadis katanya. Kasih satu hadis untukku katanya. Tuh orang mabok dulu masih tahu hadis pula. Orang mabok sekarang mana tahu hadis, tahunya solokan aja lah. Akhirnya kemudian Imam Zuhri ini, dia seorang alim, tidak mungkinlah dia menceritakan sembarang hadis. Akhirnya dia mengatakan, baik, akan kukasih kau hadis satu saja. Inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya dari kalimat para nabi yang turun temurun, mereka mengatakan apa? Kalau engkau tidak punya rasa malu, lakukan sekehendakmu katanya. Jadi kalau kau gak punya malu, lakukan sekehendakmu. Itu sabda Nabi. Bayangkan, ini satu kalimat dari hadis Nabi. Kalau kau tidak mau lakukan sekehendakmu, ini masuk ke hatinya isi kok Nabi ini, masuk ke dalam hatinya Imam kok Nabi. Akhirnya dia sadar, habis itu dia tidak mabuk lagi, dia tidak berantem lagi, dia tidak melakukan kriminal lagi. Dia datang ke Madinah, kemudian duduk di majelis Imam Malik. Sejak itulah dia menjadi murid kepercayaan Imam Malik. Semua riwayat Muwatta'nya Imam Malik itu salah satu jalurnya dari Imam Qa'nabi. Terkadang sadar dapat hidayah gara-gara ucapan kan. Ngomong, kalau kau tak punya malu, lakukan sekehendak. Hanya gara-gara ucapan itu dia sadar ya. Atau mungkin contoh yang lain seperti Fudail bin Iyad, ketika dia cinta dengan seorang budak wanita, dia tertarik dengan budak wanita. Fudail bin Iyad, dia seorang perompak, dia tak segan-segan mengambil harta, tak segan-segan membunuh jiwanya itu siapapun yang dirompak dia di tengah padang pasir itu. Tapi dia tertarik dengan seorang budak wanita. Diincarnya budak wanita itu, di mana rumahnya, siapa tuannya. Akhirnya kemudian budak itu masuk di salah satu rumah, ditengeri sama Fudail bin Iyad ini. Oh di sini rupanya rumahnya, nanti malam aku akan datang. Akhirnya ketika betul-betul dia malam-malam datang, naik dia ke atas genteng, ingin mengintip budak pujaannya itu. Rupanya dalam rumah itu sang budak itu wanita solehah. Dia sedang qiyamul lail, salat malam, dan dia agak mengeraskan bacaannya sehingga terdengar sampai ke langit-langit. Apa yang dibaca? Alam ya'ni
lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Itu ayat yang dibacanya itu. Alam yakni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai waktu yang sudah panjang yang Allah berikan kepadamu untuk mengingat Allah? Disindir. Sampai kapan kau maling seolah-olah seperti itu? Sampai kapan kau ini jadi perampok seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu? Sampai kapan kau jahat? Kapan kau ingat Allah? Jadi renungkan ayat itu tuh. Hampir jatuh dia. Kemudian habis itu dia berazam untuk bermulazamah di Mekah. Pergi dia dari kampungnya Fudail ibn Iyad dan tidak pernah keluar jadi dari Mekah kecuali jadi ulama. Jadi terkadang hidayah itu Bu, itu datang dari mana saja. Hidayah itu datang dari mana saja. Caranya bagaimanapun pasti Allah Maha tahu. Tapi jelas bahwa di sana ada sebab-sebab hidayah yang harus Ibu ketahui. Baik, kita akan sebutkan secara singkat. Pertama, sebab hidayah adalah si'atus sadri, lapangnya dada, wansyirahuhu lil Islam, kemudian juga mudah menerima ajaran Islam. Lapang dada, mudah menerima syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, faman yuridillahu an yahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah akan lapangkan dadanya dan mau mempelajari Islam. Maksudnya Islam di sini apa? Maksudnya at-tauhid. Jadi yang dimaksud Islam di sini artinya at-tauhid. Jadi jalan menuju hidayah yang pertama at-tauhid. Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah pintu masuk hidayah. Makanya kalau orang sudah mulai belajar tauhid, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu pengetahuan mana yang syirik, mana yang bukan syirik. Tapi orang kalau tidak mempelajari tauhid, lihat di masyarakat, mereka masih bingung antara memakai jimat yang syirik kecil dengan jimat yang syirik besar, aja bingung mereka, nggak tahu ilmunya. Makanya ini yang pertama, at-tauhid. Pelajari tauhid, kan itu sebab hidayah terbesar. Yang kedua, istidamatu dzikrillahi azza wajalla, senantiasa mendawamkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikir itu mengikat kita dengan Allah. Zikir itu hakikatnya mengikatkan kita dengan Allah. Dan kalau kita sudah terikat dengan Allah azza wajalla, maka tidak ada yang bisa menyakiti dan memadaratkan kita. Dan itu sebab kedua hidayah. Jangan tinggalkan zikir. Kemudian yang ketiga, tilawati kitabillahi azza wa jalla. Seringlah membaca kitab Allah Al-Quran, apalagi mempelajarinya luar biasa. Karena Al-Quran sendiri adalah petunjuk hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberikan hidayah. Jadi Quran ini hidayah. Makanya orang yang banyak membaca Quran apalagi mempelajarinya, maka dia akan senantiasa dinaungi hidayah. Kemudian juga yang selanjutnya di antara sebab hidayah, at-tafakkur fi makhluqatillahi azza wa jalla. Tafakkur, memikirkan makhluk Allah di sekeliling kita. Ini sebab hidayah. Kemudian juga rifqatus salihinal akhyar. Kalau ingin mendapatkan hidayah, cobalah mulai berkawan dengan orang-orang saleh, orang-orang baik, orang-orang yang bisa membimbing dia. Tapi kalau kita jauh daripada ulama, jauh daripada ustadz, jauh daripada orang-orang saleh, siapa yang akan membimbing coba? Bagaimana caranya dapat hidayah? Ya, justru mereka lah para pembimbing-pembimbing hidayah itu. Dekati mereka orang-orang saleh. Kemudian di antara sebab hidayah adalah ad-du'a, berdoa, karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang
yang beriman. Kemudian di antara sebab hidayah juga adalah salahul qalbi, jernihnya hati. Karena Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadul kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah, dalam jasad seorang terdapat segumpal darah, daging, kalau dia baik baik semuanya, kalau dia jahat jahat semuanya. Maka di antara sebab hidayah adalah menjaga hati. Ibu jaga hatinya, jangan mudah dendam, jangan mudah marah, jangan mudah hasad, jangan mudah dengki, dan begitu seterusnya. Kemudian juga di antara sebab hidayah adalah an ya'malal abdu ma tayassara lahu wa yastamir ala fi'li, mengamalkan sesuatu yang mudah dan terus menerus. Mengamalkan sesuatu yang mudah bagi dia dan terus menerus, itulah yang disebut dengan ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Seutama-utama atau amalan yang paling dicintai Allah adalah sederhana dalam beramal tetapi kontinu. Kemudian di antara sebab hidayah juga adalah istisyarul abdi liminnatillahi wa fadli, merasa seorang hamba akan karunia dan keutamaan Allah yang sudah banyak berikan nikmat kepada kita. Kemudian juga di antara sebab hidayah adalah al-hirsu ala ma yughaddil iman, semangat untuk mencari amalan-amalan yang bisa meningkatkan iman. Amalan apa saja? Zikir, baca Quran, silaturahim, majlis taklim, pokoknya cari amalan-amalan yang bisa meningkatkan iman. Kemudian juga di antara sebab hidayah adalah ijtinabudz dzunub, tinggalkan dosa, karena dosa ini yang menghalangi hidayah. Kemudian dari sebab hidayah juga adalah iqamus sholati, menegakkan salat. Termasuk juga sebab hidayah adalah birrul walidain waridhahuma, berbuat baik kepada kedua orang tua dan orang tua meridhoi keduanya. Dan termasuk juga asbab hidayah adalah at-tadarruj ma'an nafsi syai'an fasyai'an, berusaha untuk meningkatkan diri sedikit demi sedikit di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir tentunya min asbabil hidayah adalah at-taharruz minasyaitan, berusaha menghindar dari syaitan dengan cara memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, inilah di antara ini sebagian kecil disebutkan para ulama di antara sebab-sebabnya ya. Karena saya katakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa segala sesuatu itu tidak mungkin terjadi kecuali tanpa sebab. Tidak mungkin tanpa sebab sesuatu terjadi, pasti ada sebab. Lah hidayah juga ada sebabnya. Lah salah satu sebab-sebab inilah yang disebutkan para ulama. Tapi ada juga sebab-sebabnya itu tidak seperti ini. Boleh jadi mungkin entah kenapa tiba-tiba dia dapat hidayah. Contoh, seorang syekh bercerita, dulu waktu dia masih jahil, masih banyak kawan-kawannya yang nakal-nakal itu, dia nggak peduli, nggak peduli dosa, nggak peduli maksiat, nggak peduli sorga, nggak peduli neraka, pokoknya nggak peduli hidupnya. Yang ada happy, senang, maksiat, senang aja gitu. Jadi satu hari dia umroh, kemudian melihat Ka'bah, menangis dia. Itulah awal dia melihat Ka'bah, baru teringat dosa-dosanya, teringat kawan-kawannya. Kemudian dia mulai berubah sedikit demi sedikit, akhirnya tidak meninggalkan sholat lagi. Coba bayangkan, akhirnya dia istiqomah belajar jadi ulama, syekh ini jadi syekh gitu ya. Jadi terkadang dapat hidayah itu bukan kan diceramai orang. Dia kan nggak diceramai orang tuh, bukan diajak orang atau dimarahi orang atau diceramai orang, enggak. Dia mengajakkan diri datang ke Mekah, nengok Ka'bah, itu saja. Tiba-tiba dapat hidayah. Ya, jadi ada orang-orang itu yang dengan mudah dapat hidayah. Contoh namanya tukang-tukang sihir Fir'aun tuh. Tukang sihir Fir'aun itu dari kecil sampai jadi tukang sihir handal itu, mereka senantiasa bergelut dengan setan. Tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka berduel dengan Musa kemudian kalah,
barulah kemudian mereka mengakui bahwa itu bukan sihir tapi itu mukjizat. Sejak itulah semua tukang sihir yang jumlahnya 70.000 tukang sihir itu beriman kepada Nabi Musa. Fir'aun marah dan mengatakan, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Katanya, aku akan potong tangan dan kaki kalian kalau kalian tidak bertobat. Tapi tukang sihir Fir'aun tetap kemudian dia pun istiqomah sampai akhirnya di sore hari mereka dibantai. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, melihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun itu, di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, di sore hari mereka menjadi tukang sihir yang baik dan mati syahid. Dibunuh Fir'aun tuh. Lihat bagaimana dapat hidayah kan? Ketika bertarung dapat hidayah dia. Ketika bertarung dapat hidayah. Terkadang hidayah itu datang dari musuhnya. Karena kan awalnya Musa musuhnya, tapi justru akhirnya dari musuhnya itu dia dapat hidayah. Jadi Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki dengan sebab apapun. Kalau Allah sudah mau memberikan hidayah kebaikan kepada si fulan, pasti Allah akan beri dengan cara apapun. Maka mintalah hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, karena hidayah ini nikmat, tidak semua orang dikasih. Walaupun ada orang yang sholat 5 waktu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tetap saja nggak dapat hidayah dia. Karena hidayah itu adalah milik Allah dan Allah akan berikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bagian daripada orang yang mendapatkan hidayah. Wallahu alam. Ini diantara sekilas pembahasan sebab-sebab hidayah. Tapi sebelum saya tutup, kita buka tadi jam dulu. Waalaikumsalam. Apakah orang yang mencari hidayah dengan bersusah payah sama orang yang mencari hidayah datangnya yang mudah itu pahalanya besar mana? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ya tentu akan beda. Orang yang dengan susah payah dia sholat malam, berdoa, berzikir, membaca, hadir di majelis taklim, ya tentu bukan hanya sekedar dapat hidayah, juga dapat ziyadah, tambahan pahala. Karena dengan lelah letihnya dia tentu akan dinilai sendiri oleh Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, wa man yujahidu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh mencari hidayah, maka kami akan carikan jalan menuju hidayah itu. Lanahdiyannahum subulana, ya. Tetapi orang-orang yang tidak lelah, tidak susah payah atau dapat hidayah karena Allah Subhanahu wa taala kehendaki orang itu dapat hidayah, ya tentu itu juga karunia yang besar dari Allah, patut disyukuri dan patut untuk diistiqomahi. Karena dapat hidayah ini belum tentu dia selamanya di atas hidayah kalau tidak istiqomah. Itu masalahnya. Ada orang sudah dapat hidayah, bukan selamanya sampai mati dia di atas hidayah, tidak. Hidayah itu sewaktu-waktu bisa berubah. Makanya Nabi SAW mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Waidat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Namanya hidayah itu bisa berubah. Bahkan bisa tidak kembali sama sekali. Sebelumnya sudah dapat hidayah, akhirnya hidayahnya hilang selamanya. Tapi ada juga yang dapat hidayah kemudian foto dapat hidayah lagi dan begitu seterusnya. Makanya bukan hanya sekedar meminta hidayah, tapi juga mintalah as-sabat, keistiqomahan dalam menjaga hidayah sampai mati. Lihat Imran ibn Khitan, seorang ulama hadis dunia. Dia sudah diwanti-wanti kawan-kawannya, jangan kau melamar anak putri pamanmu, mereka keluarga Khawarij, sesat. Kata Imran ibn Khitan, enggak apa-apa, nanti saya akan ajak mereka kepada sunni, ahli sunnah. Akhirnya menikahlah karena tergiur dengan kecantikan anak putri pamannya. Belakangan Imran bin Khitan tertarik pula dengan
keluarga pamannya, jadilah dia tokoh khawarij pula. Coba kan. Padahal awalnya baik, ingin menikahi anak pamannya sambil mendakwahinya. Rupanya setelah dinikahi dia yang kena dakwah. Kan? Jadi tidak bisa, jangan main-main dengan hidayah itu. Kemudian juga banyak yang kejadian seperti ini kan. Banyak sekali dai-dai. Kalau kita melihat cerita-cerita dulu itu yang sudah dapat hidayah akhirnya sesat. Atau di zaman Bani Israel dulu namanya ada Barsisoh gitu ya. Sebagaimana riwayat Israiliyat lah. Seorang abid 70 tahun tidak pernah maksiat, akhirnya tergiur dengan seorang gadis yang dititipkan kepadanya, berzina, membunuh, bayi-bayinya pun dibunuh. Barsisoh tuh. Akhirnya dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Bal'am ibn Ba'ura juga sama. Banyak awalnya baik, belakangan tidak pernah kembali kepada kebaikan alias sesat. Makanya penting menjaga hidayah itu dengan beristiqomah di situ. Wallahu a'lam. Iya. Terkadang kan kita melihat secara zahir seseorang itu menjaga ibadahnya, Ustaz, ini secara zahir yang kita lihat. Namun hidayah itu pergi, hidayah itu Allah cabut. Itu berarti apa ada yang salah dengan ibadahnya, Ustaz? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Benar atau salahnya sebuah ibadah itu kan kembali kepada niat dan juga kepada ittiba, mencontoh. Niat itu menjadikan ibadah itu berpahala, mencontoh itu menjadikan ibadah itu sah secara hukum Islam. Jadi ittiba menjadikan ibadah itu sah secara hukum Islam, ikhlas itu menjadikan ibadah itu berpahala, kan gitu. Lah soal kemudian ada orang yang sudah betul-betul di atas ibadahnya, tiba-tiba kemudian dia berpaling akhirnya futur, yaitu memang sudah kehendak Allah seperti itu. Berarti hatinya tidak kokoh untuk mempertahankan ibadahnya, mungkin tergiur dengan fitnah dan juga syubhat di hadapannya, penyakit-penyakit syahwat dan syubhat di hadapannya. Jadi kalau seandainya kemudian ibu katakan orang itu zahirnya bagus, tapi sekarang kok menyimpang, apa masalah ibadahnya? Ya bisa saja masalah ibadahnya. Salah satu faktornya ya. Faktornya banyak, bukan masalah dari ibadah saja. Kadang ibadahnya bagus, pergaulannya salah. Atau memang ibadahnya jelek. Seperti sholatnya asal-asalan, sementara dalam sholat itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Asal-asalan dia baca. Padahal itu kalimat yang sangat agung, meminta hidayah kepada Allah. Dia tidak pernah meresapi kalimat itu, dia asal baca saja. Kadang-kadang nggak tahu pula maknanya. Bisa saja gara-gara buruknya ibadah akhirnya dia keluar dari hidayah. Atau dia sudah sebaik mungkin ibadahnya, tapi faktor yang lain, karena faktor orang itu jauh dari hidayah, satu karena setan yang menjadikan dia sesat. Ya. Yang kedua hawa nafsu yang membuat dia sesat. Yang ketiga teman yang buruk, nah itu juga yang membuat dia sesat. Ya, lingkungan teman, nah itu juga buat dia sesat gitu ya. Kemudian yang terakhir karena tidak istiqomah tadi. Ya, makanya itu orang lari dari hidayah. Selama kemudian kita bisa melawan setan, selama kita bisa melawan hawa nafsu, selama kita tidak berkawan kecuali dengan orang soleh, selama kita terus berdoa kepada Allah untuk istiqomah, insyaallah ya, hidayah itu akan lama gitu ya, akan tetap dalam badan kita, kecuali kalau Allah takdirkan lain. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Ini saya harus ke Batam Center juga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi